Setelah 3 minggu perang berlangsung antara Israel dan Hamas, sejak serangan Hamas pertama tanggal 7 Oktober, kini kita sudah memasuki kira-kira hari ke-25. Eskalasi konflik semakin meluas ketika Israel melancarkan serangan darat untuk memburu para militer. Iya, shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yastin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua penjelasan dari Dr. Bambang Nursena soal Hizbullah ini, yang dimana akhir-akhir ini mereka menyerang Israel dalam konflik antara Israel dengan Hamas. Dan kita akan mendengarkan bagaimana Hizbullah ini terbentuk dan sebenarnya siapakah mereka. Jadi mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Setelah 3 minggu perang berlangsung antara Israel dan Hamas, sejak serangan Hamas pertama tanggal 7 Oktober, kini kita sudah memasuki kira-kira hari ke-25. Eskalasi konflik semakin meluas ketika Israel melancarkan serangan darat untuk memburu para milisi Hamas yang menjadikan rumah-rumah penduduk, bahkan rumah sakit, menjadi tempat persembunyian kelompok milisi. Bahkan disinyalir ditemukan terowongan di bawah tanah yang dibangun untuk aktivitas teror mereka. Sekarang ini muncul pemberitaan tentang Hizbullah yang mulai menyerang Israel. Lalu beberapa netizen dari Bambang Nursena channel itu bertanya, siapakah kelompok Hizbullah itu? Dan itu kebetulan beberapa saat lalu saya menayangkan tentang Khalil Gibran, seorang penyair Libanon yang berasal dari gereja Maronit. Dan sampai hari ini Libanon itu adalah negara yang didominasi oleh orang-orang Maronit Kristen. Presidennya juga Kristen menurut konstitusi, dan itu berasal dari Kristen Maronit. Maka beberapa netizen itu bertanya, apa hubungan antara Maronit dengan Hizbullah? Bagaimana hubungan antara keduanya maksud saya? Karena mengingat ideologinya yang satu sangat keras, dan yang satunya itu adalah Kristen yang sifatnya, teologinya, kulturnya adalah lokal. Nah saudara-saudara, untuk menjawab itu saya pernah menyampaikan kepada saudara-saudara tentang gereja Maronit dulu. Jadi saya akan melihat eksistensi dari gereja Maronit ini. Gereja Maronit adalah termasuk dari salah satu gereja Katolik Ritus Timur. Historically, sebetulnya kelompok ini berasal dari rumpun kekristenan Syria yang namanya itu dikaitkan dengan Alkides Marun atau Santo Maron yang berasal dari abad keempat. Dan mereka berusaha untuk mempertahankan identitas lokal. Inilah salah satu gereja yang masih mempertahankan bahasa Yeshua HaMashiach, bahasa Yesus Mesiha, bahasa Yesus Kristus, yaitu bahasa Syriak Aramaik. Sampai hari ini, selain gereja Ortodoks Syria, gereja Katolik Syria, gereja Maronit, itu masih memakai liturgi Rasul Yakobus dari Yerusalem. Nah
Nah, yang di gereja lain, misalnya di gereja Ortodok Yunani, itu hanya dirayakan pada saat perayaan Santo Yakobus, saudara Kristus. Nah, inilah yang disebut kelompok Maronit ini. Kelompok Maronit ini sebetulnya di tengah-tengah pengaruh pada zaman dulu ya, antara bagaimana pengaruh Bizantium dengan Islam. Bizantium itu gereja Yunani saat itu dengan Islam. Dia terjepit antara dua pengaruh besar ini. Di satu pihak, dia ingin menegaskan identitas lokalnya sebagai gereja Libanon, tapi di pihak lain, dia juga menolak ekspansi Islam. Karena itu, mereka mencoba untuk menggumuli identitas mereka. Pada waktu pasukan Islam, mereka juga pernah hampir ditaklukkan, tapi karena mereka menjalin hubungan dengan Barat, khususnya setelah Perang Salib, maka kemudian lewat Perancis, orang-orang Maronit ini sangat berkeinginan mendirikan sebuah negara bagi orang-orang Libanon Kristen. Dan pada tahun 1922 terwujudlah cita-cita itu. Makanya Lebanon itu didominasi oleh orang-orang Kristen Maronit. Sekalipun di dalamnya tentu ada kelompok Islam Sunni, kelompok Islam Syiah, kelompok Drus, dan pada akhirnya populasi antara penduduk Kristen Maronit, Kristen yang lain dengan Islam, baik Sunni maupun Syiah itu akhirnya berimbang. Nah, saudara-saudara, dalam teologinya, Kristen Maronit ini sebetulnya dulu juga pernah dipengaruhi oleh sebuah rumusan kristologi setelah Konsili Kalsedon, yaitu yang disebut monotelitisme. Monotelitisme itu satu aliran kristologi di mana mono artinya satu, telin itu artinya kehendak. Jadi Kristus hanya memiliki satu kehendak, yaitu kehendak ilahi. Dan ini tentu secara teologis dianggap menyimpang. Karena itu kemudian melalui gereja Katolik, setelah gabungnya gereja Maronit ini di bawah gereja Katolik, kemudian didirikanlah seminari Maronit. Akhirnya mereka kristologinya mengikuti kristologi gereja arus utama, yaitu gereja Kalsedonia, karena di bawah gereja Katolik. Artinya patriark gereja Maronit ini mengakui Paus sebagai pemimpin universal gereja, sekalipun gereja Katolik melalui dokumen-dokumennya di Vatikan II tetap harus memelihara kekhasan dari gereja-gereja lokal, karena melalui gereja-gereja ini diakui bahwa melalui kekristenan timur Tuhan telah memberikan warisan kepada gereja semesta, yaitu tradisi rasuli yang tidak pernah putus dari zaman para rasul hingga gereja sekarang ini. Nah, yang menarik saudara-saudara, dalam pergumulan nasionalisme, di satu pihak ketika ada beberapa penduduk yang dominan di Lebanon, yang pertama adalah Maronit, yang kedua adalah Kristen yang lain, misalnya Kristen Ortodok Yunani, kemudian Islam Sunni, Islam Syiah, dan satunya sebuah agama lokal, yaitu agama Drus, yang merupakan sinkretisme dari Islam dan agama-agama lain. Ini merumuskan bersama identitas mereka sebagai orang Libanon. Kelompok Maronit ini menarik, karena di satu pihak mereka itu memiliki identitas lokal mereka, yaitu orang Libanon. Kalau kita membaca Alkitab, Tirus Sidon itu adalah wilayah Libanon. Jadi mereka bukan termasuk bangsa Arab. Tetapi menariknya, ketika munculnya gerakan nasionalisme Arab, ada banyak orang-orang Syria, Kristen, yang menjadi pionir dari nasionalisme Arab ini. Misalnya Butros al-Bustami dari Syria. Bahkan pendiri Partai Ba'ath
Partai Sosialis Arab. Partai inilah yang kemudian mensukseskan Saddam Hussein sebagai presiden Irak saat itu, yaitu Hizbul Ba'ath Al-Arabi Al-Istiraki. Jadi Partai Sosialis Arab Ba'ath. Ini namanya Mikhail Aflaq, juga adalah seorang Kristiani. Karena itu apa? Ketika itu munculnya nasionalisme Arab itu menghadapi hegemoni dari Turki Utsmani, yaitu kekhalifahan Turki. Makanya orang-orang Kristen ini merasa diri sebagai orang Arab, dan salah satu kredo mereka yang terkenal itu adalah apa? Mereka mengucapkan Anal Arabi qoblal Islam. Saya adalah orang Arab sebelum zaman Islam. Mereka merumuskan karena ada banyak inskripsi pra-Islam yang berasal dari gereja, dan itu berbahasa Arab sebelum bahkan kelahiran Nabi Muhammad. Misalnya prasasti Jabat yang diawali dari kata-kata Bismillah, demi nama Tuhan. Manaf wahani barman al-Khois misalnya. Manaf dan Hani putra Mar al-Khois. Prasasti Umul Jimal yang pertama, Umul Jimal yang kedua, prasasti Haran. Maka tidak heran kalau orang-orang ini mendaku atau mengklaim bahwa kami sudah menjadi Arab sebelum ajaran Islam. Dan ketika identitas Arab itu kemudian disatukan dengan agama Islam, maka mereka juga punya kredo lain yang berbunyi ad-dinu lillah wal watonu lil jami'. Agama itu untuk Allah, artinya urusan privat, privacy, urusan yang disebut ranah privat, forum internum, yang harus dibedakan dengan wal waton dan tanah air lil jamiah, itu untuk semua. Nah, inilah kira-kira peran orang-orang Kristen Syria dalam kebangkitan nasionalisme Arab. Karena itu orang Maronit itu dalam identitasnya mereka gampang antara nasionalisme Arab, apakah dia harus merumuskan identitas lokal mereka sebagai orang Lebanon. Nah, inilah yang nantinya melatar belakangi bagaimana ketika terjadinya perang Lebanon tahun 1975, lalu terakhir itu pada tahun 2017-an misalnya, ketika mereka juga berada dalam kesulitan pilihan karena satu pihak dia lebih dekat dengan Islam Sunni karena kelompok Maronit ini lebih dekat ke Irak karena latar belakang tadi, misalnya latar belakang ideologis sebagai pendukung mula-mula dari nasionalisme Arab pada zamannya Saddam Hussein, tentu karena ketika Partai Sosialis Arab ini menang. Tapi di pihak lain juga muncul gerakan baru yang dikenal dengan gerakan Hizbullah. Dan gerakan Hizbullah itu artinya tentara Allah. Ini berasal dari milisi-milisi ekstrim kelompok Syiah. Yang pertama anti Barat, dan yang kedua adalah anti Israel. Karena itu kalau setiap kali konflik Hamas dengan Israel, mereka selalu menyerang Israel karena memang ideologinya dari awal itu adalah anti Barat dan anti Israel. Lalu bagaimana dengan kaum Maronit? Kaum Maronit itu memiliki hubungan yang kadang-kadang mendekat ke Hizbullah, tapi kadang-kadang juga menjauh. Saya melihat ada tren seperti ini yang saya catat ya, itu orang-orang Maronit yang berpandangan positif terhadap Hizbullah itu mencapai 45%. Tetapi pada tahun 2019 itu turun menjadi 33%. Kemudian pada tahun 2017 sebaliknya, yang berpandangan negatif itu hanya 55%, tapi meningkat menjadi 67% tahun 2019. Nah, pertanyaan yang penting, bagaimana kira-kira posisi orang Maronit terhadap negara Israel? Nah, itu juga sejarahnya cukup menarik ya.
Sekalipun sebetulnya saya tidak terlalu masuk ke dunia politik internasional, tapi saya lebih banyak melihat akar dari komunitas-komunitas yang ada di Timur Tengah, termasuk Maronit, Hizbullah, Hamas, PLO di bawah Arafat, dan kemudian hubungannya dengan negara Israel. Mereka di situ pihak tidak suka dengan pan-Arabisme. Kenapa? Karena mereka ingin menegakkan identitas lokalnya sebagai orang Maronit, orang Libanon asli. Sekalipun tentu saya katakan tadi bahwa mereka memiliki sejarah yang cukup positif karena turut orang Syria dan Lebanon itu melahirkan nasionalisme Arab. Tapi pada pihak lain, mereka ini juga pernah terluka dengan gerakan Zionisme Israel. Mula-mula memang ada kelompok-kelompok Maronit yang merasa bahwa Israel itu adalah satu-satunya negara yang menjadi pejuang demokrasi di Timur Tengah. Ada minoritas yang seperti itu. Tapi kemudian setelah perang tahun 1975, itu banyak bergeser pandangannya. Karena apa? Mereka pernah tersinggung dengan apa yang diungkapkan oleh Perdana Menteri Israel, Ben Gurion, dan jenderalnya Moshe Dayan, bahwa negara Israel yang berdiri itu akan membantu orang-orang Maronit untuk mempertahankan identitas mereka sebagai minoritas di Timur Tengah. Tetapi sebetulnya situasi geopolitik saat itu, karena negara Israel itu dikeroyok oleh negara-negara Arab yang tidak terima bahwa ada negara Yahudi di situ. Padahal secara pasca Perang Dunia Pertama, itu karena orang-orang Arab yang tinggal di Palestina yang banyak sekali dihidupkan, disemangati oleh nasionalisme Arab tadi, itu membantu Inggris dalam perjuangan mereka melawan, katakanlah, rezim dari Turki Utsmani itu. Karena digerakkan oleh nasionalisme Arab melawan monarki apapun alasannya tentang Utsmaniyah tadi. Jadi orang-orang Arab Palestina, karena Palestina waktu itu adalah salah satu provinsi dari wilayah Turki Utsmani, dan tidak pernah ada negara Palestina waktu itu ya. Sebaliknya juga orang-orang Zionis, dia datang dari seluruh dunia. Bayangkan ketika mereka terusir dari Yerusalem oleh Kaisar Hadrianus pasca gagalnya pemberontakan Simon Bar Kokhba, mereka selalu berdoa. Setiap Paskah tiba, mereka selalu mengucapkan, hari ini kita di sini, tahun depan di Yerusalem. Ungkapan lisana haba'ah Yerusalem, lisana haba'ah Yerusalem itu bergema selama 2000 tahun. Dan ketika ada kesempatan di mana orang-orang Israel itu selalu tertindas, terlunta-lunta di negara-negara di mana mereka berdiaspora, tapi mereka berhasil dalam ekonomi, sehingga banyak sekali tuan-tuan tanah di wilayah Turki itu yang menjual tanah mereka kepada imigran-imigran Yahudi yang hampir 2000 tahun di berbagai macam penjuru dunia itu. Mereka melakukan gerakan aliyah ke tanah suci. Gerakan aliyah itu kadang-kadang mereka membeli tempat-tempat yang berawa-rawa, lalu mereka tanami pohon minyak kayu putih untuk mengusir nyamuk malaria ketika itu, sampai ketika Perang Dunia Pertama ada kesempatan, mereka membela musuhnya Turki yang bergabung dengan Jerman saat itu, dan Perang Dunia Pertama dimenangkan oleh Inggris dan Amerika. Itulah yang membuat ada hubungan historis Inggris dan Amerika dengan Israel ini. Lalu melalui deklarasi Balfour, mereka diberikan tanah itu, tanah yang dulu adalah wilayah Turki yang kalah perang tadi, kepada negara Israel. Nah, orang-orang Arab yang juga merasa turut andil berjuang berdasarkan nasionalisme Arab tadi, kenapa kami tidak diberi
tempat juga, maka lahirlah yang namanya Komisi Lotville tahun 1937, di mana ada dua negara dalam koeksistensi damai di wilayah yang disebut Tanah Suci atau Holy Land. Tahun 48 kemudian Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa itu menyetujui itu, opsi dua negara itu, tapi karena orang Palestina tidak menggunakan itu, maka Israel terlebih dahulu memproklamirkan kemerdekaannya berdasarkan resolusi yang disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itulah menjadi akar konflik yang sampai sekarang belum selesai. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Bambang Nursena, dan kiranya kita bisa mengerti tentang sejarah dan juga penduduk-penduduk Lebanon yang saat ini, dan juga kita mengetahui saat ini siapa sebenarnya kelompok Hizbullah ini. Dan biarlah kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.